Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang terkasih. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Yanti akan mengajak kalian untuk belajar tentang faktor persekutuan terbesar yang disingkat FVB. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu mengenal FVB dengan cara yang sederhana. Dan yang kedua, kalian nanti menyelesaikan soal cerita tentang FVB dengan cara yang sederhana. FVB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Jadi, FVB diperoleh dengan menentukan faktor terbesar yang sama dari beberapa bilangan. Mengapa tadi pada tujuan dikatakan cara sederhana? Ya, betul. Karena anak-anak baru mengenal mengenai faktor dan faktor persekutuan. Maka langkah berikutnya kalian akan mengenal FVB dari faktor dan faktor persekutuan saja. Untuk cara yang lebih tinggi lagi, nanti kalian akan mengenal bilangan prima. Itu untuk pembelajaran selanjutnya ya. Untuk bisa memahami FVB dengan lebih baik, kita sudah mengenal dan mempelajari apa itu faktor dan faktor persekutuan. Dengan memahami konsep faktor dan faktor persekutuan, maka anak-anak dapat dengan mudah mengerjakan berbagai macam soal FVB dengan cara yang sederhana. Cara sederhana dapat digunakan untuk mencari FVB dari 2 atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar. Kalian hanya perlu menentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan-bilangan tersebut. Cara sederhana untuk menentukan FVB, carilah bilangan yang paling besar dari hasil faktor persekutuan. Mari kita lihat contoh satu persatu. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 14 dan 20. Nah, kalian masih ingat bukan bagaimana cara mencarinya? Ya, kalian tentukan dulu faktornya. Buat dulu tabelnya 14 dan 20. Lalu kita lihat di sebelah kanan dari tabel tersebut. Mari kita tuliskan. Faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Bagian B, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, anak-anak, di sana Ibu berikan garis bawah. Artinya, lambang bilangan 1 dan 2 tersebut merupakan faktor persekutuan dari 14 dan 20. Karena bilangan 1 dan 2 pada faktor 14 dan 20 itu sama. Sedangkan bilangan yang lainnya berbeda. Kita tuliskan ya 1 dan 2. Nah, setelah kita pelajari minggu lalu sampai ke faktor persekutuan, tambahan pembelajaran pada hari ini yaitu bagian D, FVB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Dari 14 dan 20 adalah, kalian lihat dari faktor persekutuan.
Di antara 1 dan 2, mana yang paling besar faktornya? Tentu saja 2. Jadi, FVB dari 14 dan 20 adalah 2. Mudah bukan? Untuk lebih jelas lagi, Ibu berikan contoh kedua ya. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12, 16, dan 32. Kalian masih ingat caranya? Ya, gambar dulu tabelnya. Tabel 12, 16, dan 32. Selanjutnya, kalian tuliskan di sebelah kanan atau di bawah tabel. Bagian A. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bagian B, faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Kalian masih ingat? Meskipun 4-nya ada 2, yaitu 4 kali 4, tetap dituliskan 1 kali saja. Selanjutnya, bagian C. Faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, kalian lihat di antara ketiga bilangan tadi, mana yang bilangannya sama? Mana yang faktornya sama? Ya, Ibu Yanti sudah berikan tanda garis bawah. Di sana ada angka 1, 2, dan 4. Meskipun pada faktor 16 dan 32 ada bilangan yang sama, yaitu 8 dan 16. Tetapi karena pada faktor dari 12 tidak ada angka 8 dan 16, maka 8 dan 16 bukan faktor persekutuan. Mari kita lihat bagian D. Faktor persekutuan dari 12, 16, dan 32 yaitu 1, 2, dan 4. Nah, kalian masih ingat bahwa FVB kita ambil dari faktor persekutuan yang paling besar. Ingat, yang paling besar. Di antara 1, 2, dan 4, mana yang paling besar? Ya, betul. Ternyata bilangan 4 yang paling besar. Maka FVB dari 12, 16, dan 32 adalah 4. Mudah bukan? Untuk selanjutnya, Ibu Yanti akan jelaskan mengenai soal cerita tentang faktor persekutuan terbesar. Langkah-langkahnya hampir sama seperti kalian mengerjakan soal cerita faktor persekutuan. Mari kita lihat contoh yang pertama. Bukana mempunyai 6 raket dan 8 kok yang akan dibagikan kepada muridnya. Beliau ingin membagikan raket dan kok tersebut sama banyak kepada murid yang bisa menjawab soal dengan benar. Berapa jumlah maksimal murid yang dapat menerima raket dan kok dari Bukana? Ya, untuk menjawab soal cerita, kalian masih ingat langkah-langkahnya? Harus ada diketahui, ditanyakan, jawab, lalu terakhir bagian jadi. Yuk, kita lakukan satu persatu. Mulai dari diketahui.
Lihat kalimat yang pertama. Bukana mempunyai 6 raket dan 8 kok yang akan dibagikan kepada muridnya. Kalian tuliskan di sana. Lalu bagian yang kedua ditanyakan. Tuh, di sana Bu Yanti sudah berikan warna kuning bukan? Dan garis bawah semuanya kalian tulis. Jumlah maksimal murid yang dapat menerima raket dan kok dari Bukana. Nah, pada bagian jawab, kalian tuliskan dulu faktornya. Lalu, gambar juga tabelnya. Ya, mari kita lihat satu persatu. Faktor dari 6, coba berapa? 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 8. 1, 2, 4, dan 8. Setelah itu, apa yang harus kalian lakukan? Betul, faktor persekutuan. Dari 6 dan 8 yaitu, lihat ada tanda garis bawah dari Ibu Yanti. Ternyata 1 dan 2 sebagai faktor persekutuan dari 6 dan 8. Nah, sesudah itu langkah berikutnya kalian tuliskan FVB dari 6 dan 8. Mana yang paling besar dari faktor persekutuan 6 dan 8? Tentu saja 2. Selanjutnya, kalian tuliskan lengkap. Jadi, jumlah maksimal murid yang dapat menerima raket dan kok dari Bukana adalah 2 orang. Nah, 2 orang ini berasal dari mana? Lihat dari hasil FVB di atas. Yang tadi Bu Yanti beri tanda kuning. FVB dari 6 dan 8 adalah 2. 2 di sini adalah 2 orang. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak. Untuk selanjutnya, Ibu Yanti berikan contoh yang kedua. Pak Andi mempunyai 20 buah bola tenis dan 50 buah bola pingpong yang akan dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, Pak Andi membagi ke dalam keranjang dengan jumlah yang sama. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat dulu pertanyaannya. Bagian A. Berapa jumlah maksimal keranjang yang dibutuhkan oleh Pak Andi? Pertanyaan yang B. Berapa jumlah bola tenis dalam setiap keranjang? Dan pertanyaan C. Berapa jumlah bola pingpong dalam setiap keranjang? Kita mulai dari diketahui ya. Pak Andi mempunyai 20 buah bola tenis dan 50 buah bola pingpong yang akan dimasukkan ke dalam keranjang. Ditanyakan, nah kalian pindahkan dari pertanyaan di atas yang sudah Ibu Yanti beri garis bawah. Pindahkan ke bawah menjadi jumlah maksimal keranjang yang dibutuhkan oleh Pak Andi, jumlah bola tenis dalam setiap keranjang, dan jumlah bola pingpong dalam setiap keranjang. Pada bagian jawab, kalian tulis dulu tabelnya. Ingat ya, selalu dituliskan atau digambarkan dulu tabelnya. Selanjutnya, faktor dari 20 kita tuliskan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20.
Lalu faktor dari 50 yaitu 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Lalu kalian tandai mana bilangan yang sama. Sesudah itu, tuliskan faktor persekutuan dari 20 dan 50, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Mana dari faktor persekutuan itu yang paling besar? Tentu saja 10. Nah, 10 itulah yang disebut dengan FVB. Jadi FVB dari 20 dan 50 adalah 10. Anak-anak, tadi kalian masih ingat kan ada 3 pertanyaan? Nah, karena ada 3 pertanyaan, mari kita jawab satu persatu. Kita lihat bagian A. Jadi jumlah maksimal keranjang yang dibutuhkan oleh Pak Andi adalah 10 buah. Dari mana 10 buah? Nah, kalian lihat dari hasil FVB di atas. Lalu bagian B dan C maksudnya apa ya? Nah, maksudnya jumlah bola tenis dalam setiap keranjang itu ada berapa buah? Caranya bagaimana? Caranya kita tuliskan dulu jumlah bola tenisnya berapa? 20 buah. Lalu dibagi dengan FVB. Tadi FVB-nya berapa? 10. Jadi 20 buah dibagi 10 sama dengan 2 buah. Jadi jumlah bola tenis dalam setiap keranjang 2 buah. Angka 10 meskipun satuannya keranjang tidak perlu dituliskan ya. Karena yang kita minta adalah satuannya buah. Jadi satuan keranjang tidak perlu dituliskan. Kita kembali lihat bagian C. Jumlah bola pingpong dalam setiap keranjang. Wah, ini mudah sekali. Tadi jumlah bola pingpongnya 50 buah. Dibagi dengan FVB 10. Hasilnya 5 buah. Jadi jumlah bola pingpong dalam setiap keranjang 5 buah. Memang prosesnya panjang. Kalian harus sabar di dalam mengerjakannya. Dan ingat, harus teliti. Satu persatu dijawab dengan benar. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian kembali pelajari mengenai video pembelajaran hari ini. Nanti kalian berlatih dulu secara mandiri ya. Hari Senin tidak ada penugasan. Nah, penugasannya kapan? Yaitu pada hari Rabu. Hari Rabu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Batas akhir pengumpulan tugas hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, pukul 23:59. Ibu tunggu jawaban kalian ya. Bagi yang bisa ngeprint, boleh mengerjakan di modul ini. Bagi yang tidak bisa, seperti biasa, kerjakan di buku latihan. Nah, ini soal nomor 1. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24. Lalu nomor 2. Tentukan faktor persekutuan terbesar dari 20, 40, dan 60. Ini soal cerita. Nah, nanti selesaikan soal cerita berikut ini dengan lengkap. Nomor 1, kalian lihat contoh. Yang pertama ya, ada di modul dan video ini. Untuk soal nomor 2, nanti kalian lihat contoh kedua di modul ini. Nah, karena di nomor 2 ini ada 3 faktor, hati-hati, tabelnya juga dibuat 3.
Nah, anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu tugas dari Bu Yanti. Semoga kalian dapat mengingat kembali materi pada hari ini tentang faktor persekutuan terbesar. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk masa depan kalian. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran matematika berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.